Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa profit dan WD konsisten di dunia trading apapun yang teman-teman dalami saat ini ya. Di video kali ini teman-teman, saya akan mengupas tuntas tentang bagaimana sih teknik BSG ini secara utuh teman-teman ya. Saya akan membagikan ilmu ini buat semua trader ya yang ada di YouTube, baik trader binary, forex maupun cryptocurrency bisa banget menggunakan teknik yang satu ini teman-teman ya. Teknik ini sudah saya uji di berbagai platform teman-teman dan akurasinya sebenarnya sangat tinggi sekali begitu ya. Dan di video kali ini saya akan mengupas teknik ini secara mendalam seperti itu ya. Mulai dari bagaimana dasar lahirnya teknik BSG ini hingga nanti bagaimana cara membaca tekniknya ketika eksekusi di market begitu teman-teman ya. Oke, video ini adalah video part 1 teman-teman ya. Mungkin akan ada 1 hingga 3 part ke depan untuk menjelaskan teknik BSG ini secara menyeluruh seperti itu ya. Dan mungkin videonya setiap part ini akan sedikit cukup panjang seperti itu ya. Tujuannya apa? Agar teman-teman bisa lebih detail, bisa lebih dalam memahami teknik BSG ini dan serta bagaimana penerapannya di market seperti itu ya. Nah, lantas apa sih yang mendasari lahirnya teknik BSG ini? Jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk meraih profit di dunia trading ya, baik trader binary, trader forex maupun trader cryptocurrency seperti itu ya, maka trader itu harus mengetahui market akan bergerak kemana begitu ya. Jadi market harus tahu, trader itu harus tahu market itu akan naik atau akan turun begitu ya. Jadi untuk meraih profit tentunya dasarnya utamanya setiap trader itu harus memahami hal tersebut teman-teman ya. Mereka harus tahu kira-kira market itu dalam beberapa saat ke depan atau akan bergerak ke harga berapa dan akan bergerak naik atau akan turun. Itu yang harus diketahui oleh setiap trader agar mereka bisa profit secara konsisten seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui market itu akan bergerak kemana, ada 2 hal utama yang perlu dipahami oleh setiap trader teman-teman ya, untuk mengetahui arah market ya. Apa saja itu? Yang pertama, setiap trader itu harus memahami tentang misi dari market ya. Apa itu misinya? Yaitu harga yang dituju, begitu ya. Jadi market itu akan bergerak kemana, itu trader harus tahu teman-teman ya. Nah, cara mengetahui misi dari market itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara membaca grafik, teman-teman ya. Jadi harus paham dengan pola-pola di grafik ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, trader itu harus melihat sentimen pasar atau kekuatan antara buyer dengan seller. Mana yang lebih kuat? Seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui kekuatan antara buyer dengan seller ini kita bisa menganalisanya melalui body dan sumbu teman-teman ya. Jadi ada 3 hal, ada grafik, ada body dan sumbu. Dengan dasar analisa inilah hadir teknik BSG teman-teman ya. Apa itu? Yaitu body, sumbu, dan grafik begitu ya. Itu dasar utamanya. Oke, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya pengaruh kehadiran buyer dan kehadiran seller di market teman-teman, dan bagaimana grafik itu atau candlestick itu terbentuk berdasarkan kehadiran seller atau buyer. Karena biasanya trader itu yang diketahui kan hanya seperti ini teman-teman ya. Di saat candlesticknya hijau, maka hijau dan terbentuk seperti ini. Yang mereka ketahui hanya ini teman-teman ya, harga itu terbuka di harga ini ya. Yang biasanya dipelajari, yang hanya diketahui oleh sebagian kebanyakan trader itu hanya melihat harga itu dibuka di harga sekian, terus sempat naik ke harga tertinggi di sini, lantas close di sini teman-teman, sehingga hadir candlestick hijau seperti ini. Itu yang dipahami selama ini ya. Namun tidak banyak trader yang mau tahu bagaimana dan apa penyebab candlestick itu terbentuk seperti itu ya. Dan bagaimana kehadiran buyer dan seller sehingga terbentuk candlestick itu seperti itu ya.
Oke, di sini saya akan mengilustrasikan terlebih dahulu teman-teman ya. Saya akan ilustrasikan seperti ini ya. Nah, ini adalah proses terbentuknya candlestick di market, teman-teman. Begitu ya. Di sini saya akan membagi dua, di slide ini saya akan bagi dua, teman-teman ya. Di sebelah kiri ini adalah seorang buyer seperti ini ya. Ini adalah pembeli, dan yang sebelah kanan ini nanti adalah penjual seperti itu ya. Oke. Di sini saya akan membuat harga dulu teman-teman ya. Di sini ada harga, ada 11.000, ada 10.000, 9.000, 8.000 begitu ya. Karena di Banyuwangi saat ini di sini sedang musim durian teman-teman ya, maka saya akan mengilustrasikannya dengan penjual durian dan pembeli durian seperti itu ya, sehingga candlestick harga durian akan terbentuk begitu ya. Oke. Ini kita supaya lebih detail saya akan membagi time frame teman-teman ya. Di sini ada time frame 15 menit, yang ini ya, ini adalah time frame 15 menit, seperti itu ya. Oke, yang ini adalah time frame 15 menit, jadi candlestick yang terbentuk di sini nanti adalah candlestick 15 menit, dan beberapa candlestick yang terbentuk di sini nanti dan di sini itu adalah candlestick 5 menit, begitu ya. Oke, bisa difahami teman-teman ya. Nah, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Katakan ini awalnya ada candlestick hijau di sini ya. Katakan harga ini adalah harga penutupan pasar di time frame 5 menit dan time frame 15 menit sebelumnya. Katakan market pasar itu harga durian ditutup di harga 10.000 pada jam 12.00 seperti itu ya. Nah, pada jam 12.00 ini adalah di sini harga itu ditutup teman-teman ya. Lantas di jam 12.01 pastinya harga itu akan dibuka di harga 10.000 teman-teman ya. Jadi pasar akan dibuka di harga 10.000 baik di time frame 5 menit maupun di time frame 15 menit seperti itu ya. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi harga di sini karena di jam 12.00 ya, itu harga ditutup di harga 10.000 di sini, maka di jam 12.01 itu harga akan dibuka di harga 10.000 ini. Begitu ya. Oke, kita ilustrasikan seperti ini teman-teman ya. Ini adalah harga pembukaan kan ya. Harga pembukaan di time frame 5 menit berikutnya dan 15 menit berikutnya dibuka di harga 10.000. Misalnya di pasar itu ada penjual durian teman-teman ya. Di sini ada hadir penjual durian. Dia memiliki 2 buah durian teman-teman. Karena sebelumnya harganya 10.000 teman-teman, maka dia jual duriannya ini di harga 10.000 sesuai penutupan harga di jam 12.00. Namun setelah beberapa menit dia tunggu, ternyata nggak ada penjual teman-teman, nggak ada pembeli sama sekali begitu ya. Tidak ada pembeli yang hadir teman-teman. Yang hadir justru penjual lagi teman-teman ya. Hadir lagi penjual baru teman-teman, bawa durian yang lebih banyak begitu ya. Dia bawa durian lagi, baru masuk nih ke pasar. Yang ini tadi belum laku, belum ada pembeli yang datang untuk membeli harga durian di 10.000, datang lagi temennya nih, bawa durian lagi. Pastinya temannya ini, orang yang baru datang di pasar ini, dia tidak akan mau menjual harga duriannya di 10.000. Karena kenapa? Kalau dia jual 10.000 akan sama dong dengan penjual yang sudah hadir sebelumnya. Nggak laku teman-teman ya, nggak ada yang mau beli di harga 10.000. Maka dia datang dengan menjual di harga 9.000. Sehingga apa? Harga di sini dengan datangnya seller di sini teman-teman, harga bergerak turun ya. Di time frame 5 menitnya dia akan turun teman-teman, dari harga 10.000 turun menjadi 9.000. Begitu juga di time frame 15 menitnya dia akan turun teman-teman menjadi harga 9.000 ya. Nah, di sini seller sudah hadir teman-teman. Harga akhirnya turun ke 9.000. Ditunggu, ternyata tidak ada pembeli juga teman-teman. Malah yang datang adalah penjual ketiga. Penjual ketiga datang lagi ke pasar. Wah, durian numpuk nih, banyak durian gitu ya. Akhirnya yang 10.000 nggak laku, 9.000 juga nggak laku. Ya pastinya dia nggak mungkin mau jual di 9.000 atau 10.000 teman-teman. Pastinya dia akan menjual di bawahnya agar duriannya laku. Seperti itu ya. Akhirnya dengan datangnya penjual durian ketiga ini, dia harus menjual di bawah harga teman-temannya teman-teman, agar duriannya bisa laris terjual seperti itu ya.
maka dia buka di harga 8.000. Otomatis harganya turun lagi dari 10.000 ke 9.000, habis itu turun lagi ke 8.000. Nah, sehingga apa yang bisa kita lihat teman-teman, ketika stok melimpah ya, yang hadir itu seller yang banyak penjual yang datang ke pasar, sehingga barang itu melimpah teman-teman, maka harga akan turun otomatis teman-teman, karena nggak ada pembeli. Siapa yang mau beli dijual 10.000 ya nggak bakal laku juga, seperti itu ya. Nah, setelah 5 menit ini berjalan seperti itu ya, harga sudah turun nih ke 8.000. Ternyata saat harga sudah turun di 8.000, seller sudah datang, seller lagi tuh yang menurunkan harga ke 8.000, datang 3 orang pembeli teman-teman ya. Datang 3 orang pembeli ke market, ke pasar seperti itu. Nah, pastinya 3 orang ini teman-teman, 3 orang pembeli ini pastinya dia nggak mungkin dia akan membeli harga 10.000 ataupun 9.000 selagi masih ada yang harga 8.000 ya. Makanya di saat dia hadir di pasar, dia akan membeli di harga 8.000 teman-teman ya. Ada 3 orang pembeli yang hadir di pasar, tetapi duriannya hanya ada 2 teman-teman yang dijual di harga 8.000. Otomatis maka durian penjual ketiga ini yang menjual paling murah ini pasti laku teman-teman ya. Maka di sini terjual kedua durian ini teman-teman. Nah, setelah kedua durian ini terjual, otomatis di sini ada 1 orang buyer yang nggak kebagian durian di harga 8.000 teman-teman. Mau tidak mau dia harus membeli harga di atasnya teman-teman ya. Jadi dia naik ke 9.000 ya. Dia oke lah, saya nggak dapet nih harga 8.000. Saya mau beli di 9.000 aja dah di atasnya gitu ya. Sehingga kehadiran buyer ini teman-teman ya, kehadiran pembeli ini di harga 9.000 ini menaikkan harga teman-teman ya. Harga naik menjadi 9.000 seperti itu ya. Nah, setelah harga naik di periode 5 menit ini harga naik ke 9.000, otomatis di candlestick 15 menitnya karena harga sempat turun ke 8.000, lantas dia close di 9.000, maka akan menyisakan sumbu panjang bawah teman-teman, menyisakan shadow di bawah seperti ini ya. Ini adalah history bahwa market itu sempat turun di harga 8.000 seperti itu di time frame 15 menitnya. Otomatis dengan adanya 1 orang pembeli yang mau membeli durian di harga 9.000, duriannya bapak yang kedua ini tadi laku dong, terjual 1 buah duriannya begitu ya. Habis itu datang lagi teman-teman buyer 2 orang begitu ya. Oke, saya beli juga nih 9.000-an. Nggak mungkin lah mereka berdua ini selagi ada yang harga 9.000 nggak mungkin dia bakal beli di harga 10.000 ya. Sehingga stok harga di harga 9.000 ini habis teman-teman ya. Ketika stok harga di harga 9.000 ini habis akibat datangnya pembeli yang menghabiskan stok di harga 9.000, maka harga di sini akan naik teman-teman ya. Di 5 menit berikutnya saat berjalan 5 menit nih, belum 5 menit nih, ternyata harga sudah naik ke 10.000. Otomatis pembeli yang datang berikutnya dia harus beli di harga 10.000 teman-teman. Dan di time frame 15 menitnya akan tersisa sumbu seperti ini saja dan candlesticknya doji teman-teman ya. Kenapa? Karena harga kembali ke harga awal seperti itu. Namun setelah beberapa menit sebelum candlestick 5 menit ini close, ternyata hadir 3 orang pembeli teman-teman begitu ya. Hadir nih 3 orang pembeli. Oke, saya mau beli duriannya bang, adanya sisa yang 10.000. Oke, dia beli 10.000 teman-teman ya. Otomatis durian yang harga 10.000 ini maka akan habis terjual juga teman-teman. Otomatis di sini ada sisa 1 pembeli yang belum dapat durian teman-teman. Ketika ada pembeli namun penjual ini minim teman-teman ya, durian sudah habis, pastinya dia bakal bilang, oke lah, saya mau beli di harga 11.000 asalkan saya dapat durian seperti itu ya. Akhirnya dia naik nih, dia naikin harga nih ke 11.000 seperti itu ya. Nah, sehingga hingga akhir 5 menit di sini dan 15 menit ini berakhir, harga berada di 11.000 karena datangnya buyer ini tadi teman-teman. Begitu ya. Sehingga apa? Oke, buyer di sini menyebabkan harga ini naik teman-teman. Harga ini akan tetap berada di 11.000
Atau ketika nanti hadir buyer lagi teman-teman, hadir pembeli lagi, oh ini 11.000 nggak dapat, nggak ada yang mau jual, saya beli dah di atasnya lagi 12.000, dan akan terus seperti itu teman-teman ya. Dan kesimpulannya candlestick itu terbentuk ya, candlestick itu terbentuk menjadi bearish, dia akan turun ketika stok barang itu melimpah teman-teman. Ketika penjual datang terus seperti itu ya, maka pengaruhnya ke grafik candlestick, harga itu akan turun terus teman-teman. Sebaliknya ketika buyer ini hadir tadi perlahan-lahan, maka dia menaikkan harga teman-teman ya. Harga bisa naik jadi 11.000 yang awalnya berada di 8.000, dengan banyaknya orang yang berminat membeli durian, maka naiklah harganya menjadi 11.000 seperti itu ya. Jadi sebenarnya di market teman-teman ya, di pasar forex, di pasar kripto seperti itu ya, maupun di saham, sebenarnya candlestick itu terbentuk seperti itu teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita yang perlu teman-teman pahami, yang pertama di sini adalah memahami misi market di saat uptrend teman-teman ya. Ini masih di part 1 ya. Kita memahami misi market di saat uptrend. Nah, di saat uptrend seperti ini teman-teman ya, di saat uptrend itu sedang bullish, sedang naik seperti ini, sejatinya saat uptrend itu misi dari market teman-teman ya, itu adalah resisten ya. Jadi saat market itu naik, trennya sedang bullish seperti ini, maka yang dikejar apa oleh market saat itu? Yaitu harga tertinggi teman-teman ya. Dia turun ke sini ya, habis itu naik lagi teman-teman, ngejar harga tertinggi lagi. Dia turun lagi sekedar kembali ke resisten itu saja, habis itu naik lagi teman-teman ya. Habis itu turun lagi, dia naik lagi ngejar resisten teman-teman. Dan di saat market sedang uptrend seperti ini, tren sedang bullish, maka market akan sulit sekali nge-break support teman-teman ya. Oke, bisa difahami ya. Jadi saat tren sedang bullish, maka market akan sulit nge-break support seperti itu ya. Oke, selanjutnya di saat kita perlu juga memahami misi market saat downtrend teman-teman ya. Di saat downtrend, misi market itu adalah support. Jadi ketika trennya sedang turun, yang dikejar ya harga terendah teman-teman ya. Harga terendah di periode sebelumnya. Katakan di sini seller hadir. Oh, saya jual nih di harga 9.000. Kemarin ada sempat harga terendah sebelumnya 8.000. Oke lah, hadir lagi seller, maka dia akan jual di harga di bawahnya. Dan terus seperti itu teman-teman. Dia akan mengejar harga terendah atau support-support sebelumnya teman-teman. Sehingga apa? Di saat tren sedang turun seperti ini, maka market akan sulit sekali nge-break resisten teman-teman ya. Di sini dia turun, nge-break support ya. Dia naik di sini kembali, sekedar kembali kemana? Dia sekedar kembali koreksi ke support ini saja teman-teman ya. Maka dia akan sulit nge-break resisten ya. Dia turun. Nah, di sini sempat nge-break resisten ya. Di sini sebentar teman-teman, ini ada gangguan ya, notif ya. Oke, abaikan saja lah ini dari TikTok teman-teman ya. Oke, selanjutnya saat dia nge-break teman-teman, ternyata tidak terkonfirmasi, turun lagi teman-teman ya, ke sini nge-break lagi support ya, terus seperti itu teman-teman, hingga dia turun lagi dan terus seperti itu. Itu di saat market sedang downtrend teman-teman ya. Oke, di video part selanjutnya nanti saya akan lebih detail lagi mengupas tentang bagaimana memahami dan melihat misi dari market, dan bagaimana kita melihat pembalikan tren yang valid teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, dukung channel ini teman-teman. Bagi teman-teman yang mendapatkan manfaat dari video ini, silahkan bagikan sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video part 1 ini bermanfaat buat semua sahabat di YouTube seperti itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.